Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami BSBS ID. Dan hari ini adalah hari yang berbahagia bagi komunitas kami, komunitas BES, yang hari ini berulang tahun yang keempat. Selamat ulang tahun untuk BES, semoga semakin maju dan semakin berkembang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan langsung saja kita mulai dengan sebuah market outlook untuk perdagangan pagi ini, hari Rabu tanggal 30 Juni. Dan kalau kita lihat dari berita-berita yang dominan ada di pasar modal pagi ini, maka banyak sekali orang yang menebar fear atau ketakutan akan turunnya IHSG ke area 5.800 yang disebabkan oleh COVID-19. Tetapi di samping itu juga masih ada beberapa berita yang sedang mungkin pagi ini coba dihembuskan, seperti misalnya berita mengenai MPPA, mengenai IMAS yang akan membagikan dividen, kemudian akan adanya IPO dari Bunda Medik, kemudian adanya MTEK yang menambah kepemilikan saham atas Rumah Sakit Omni atau SAME, kemudian BNI meraih penghargaan Bank BUMN terbaik 2021, dan banyak sekali berita-berita tentang BSI atau Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang mulai digelontorkan, mulai dari sebagai bank dengan meraih banyak penghargaan dan sebagainya. Kemudian tentu saja EMTK MTEK yang banyak sekali juga diberitakan terkait dengan SAME, terkait dengan Bukalapak, dan terkait juga dengan SCMA. Itu adalah beberapa berita yang banyak muncul di pagi ini. Sedangkan kalau kita lihat dari market Amerika dan market Eropa tadi malam, market Amerika malah S&P 500 sempat menyentuh all time high lagi, luar biasa, karena data ekonomi yang cukup menunjang di Amerika, tapi akhirnya kembali turun yang disebabkan oleh gelombang taking profit dan gelombang ketidakpastian pasar. Tapi overall market Amerika dan market Eropa kali ini bergerak kompak, semua berada dalam zona hijau, dengan Dow Jones mengalami kenaikan tipis 0,03% ke 34.292, Nasdaq mengalami kenaikan 0,19% ke 14.528, S&P 500 mengalami kenaikan 0,03% ke 4.292. Sedangkan kalau kita lihat dari Eropa, zona Eropa FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 0,21% ke 7.088, DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,88% ke 15.691, dan CAC Prancis mengalami kenaikan 0,14% ke 6.567. Sedangkan US Dollar Index kembali menguat 0,2% ke 92,073, dan US 10-year bond atau obligasi 10 tahunan Amerika sebenarnya masih berada dalam zona safe, hanya naik 0,14% ke 1,48. Jadi ketakutan untuk tapering sementara bisa dihindarkan, bisa ditepis ya. Kemudian kurs rupiah ini yang kurang mengenakan ya. Jadi kurs rupiah mengalami kenaikan
40 poin atau 0,28% ke 14.485. Sedangkan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange di Amerika mengalami penurunan 1,8% atau 0,4 poin ke 21,86, atau kalau dirupiahkan adalah 3.169. Sementara EIDO, ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange ini mengalami penguatan yang justru ya walaupun tipis, setidaknya lebih baik dari Dow Jones ya, menguat 0,2% atau 0,04 poin ke 20,22. Jadi boleh kita bilang tekanan terhadap EIDO di market Amerika sudah mulai mereda setelah beberapa hari terus-menerus berada dalam zona merah EIDO ya. Kemudian kalau kita lihat komoditi juga bergerak mix, di mana oil mengalami kenaikan 0,29% ke 72,96, sementara emas atau gold mengalami kenaikan 0,86% ke 1.763,60 US dollar per troy ounce. Timah mengalami kenaikan 0,4% ke 31.390. Nikel mengalami kenaikan 0,6% ke 18.390. Silver mengalami pelemahan 1,22% ke 25,9. Copper mengalami penurunan 0,27% ke 426,45. Sementara batubara Newcastle mengalami kenaikan untuk kontrak bulan Juli 2,45 poin atau 1,91% ke 131, sedangkan untuk kontrak bulan Agustus mengalami kenaikan 0,81% ke 124,25. Dan kalau kita lihat batubara Newcastle ini hanya berjarak 9 poin lagi dengan all time high atau titik tertinggi yang pernah dicapai oleh harga batubara. Tapi kembali yang kami sering katakan, harga saham batubaranya tidak kemana-mana, belum kemana-mana. Ya, jadi untuk kontrak bulan Juli batubara Rotterdam malah mengalami kenaikan 1,68% ke 115,05, dan untuk kontrak bulan Agustus batubara Rotterdam juga mengalami kenaikan 2,08% ke 112,40. Sedangkan CPO kembali mengalami kenaikan 1,46% ke 3.552. Dan yang terus-menerus mengalami penurunan ini adalah wood pulp ya. Wood pulp kali ini turun lagi 25 poin atau 0,51% ke 4.925. Dan langsung aja yuk kita cek bagaimana sih sebenarnya market regional Asia. Kalau kita lihat di opening saat ini, market regional Asia ternyata bergerak senada sama dengan Eropa dan Amerika. Berada di area hijau. Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami kenaikan 0,34% atau 97,39 poin ke 28.910. S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,88% atau 64,3 poin ke 7.365,5. Dan Kospi Korea atau Kospi Seoul adalah juga mengalami kenaikan 0,35% atau 11,44 poin ke 3.298. Melihat market Amerika, Eropa, Asia, dan juga EIDO, maka boleh ya kita optimis bahwa IHSG hari ini melanjutkan penguatannya sebesar 51%. Kenapa? Karena ya memang walaupun semuanya dari regional dan juga market dunia hijau, kita masih ada bayang-bayang memang soal tekanan dari COVID-19. Jadi kita berharap tentu hari ini ada kenaikan dari saham-saham perbankan untuk memboost atau mendorong kembali IHSG naik ke atas ke level 6.000 atau bisa kembali menjadikan angka 6.000 sebagai support psikologisnya dan bisa bertahan terus di atas 6.000 walaupun ada badai COVID yang cukup signifikan ya. Demikian yang kita bisa berikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.